banjir, hubungi, telepon, tanya kabarnya. Tanya kabarnya Bapak Ibu. Lihat apa yang mereka alami dan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan saudaraku, lakukan. Saya Bapak Ibu mendengar kabar. Ya. Bagaimana keadaan mama saya di Aceh? Seorang diri. Dibantu oleh saudara-saudaranya. Hancur sekali hati saya. Tapi di saat saya pulang, saat saya mau pulang, ada salah satu saudara saya berkata, "Abang jangan pulang. Abang jangan pulang. Abang lakukan saja di sana apa yang bisa Bang Pen lakukan. Akhirnya Bapak Ibu saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang pertama doa, yang lain apa yang bisa saya berikan saudaraku. Nah begitu juga saudara, ya. Begitu juga saya dengan teman-teman yang lain. Saya tanyakan mereka, "Brother, bagaimana kabarmu di sana?" Mereka senang sekali ketika saya telepon Bapak Ibu, ya. Senang sekali mereka ketika saya telepon. Mereka tidak meminta uang kepada saya. Teman-teman yang saya telepon yang ada di Medan, ya, yang ada di daerah Tapteng, Tapanuli Selatan, di daerah Tapanuli yang khususnya kena dampak banjir. Senang sekali mereka, sukacita sekali mereka, bahagia sekali di saat saya bisa hubungi mereka. Di saat saya hanya bertanya kabar kepada mereka, Bapak Ibu. Apalagi selesai telepon, "Brother, saya ada berkat sedikit, setidaknya cukup buat dirimu beli beras. Cukup buat dirimu beli 1 papan telur. Tolong kirimkan nomor rekening." Dengan sukacita Bapak Ibu dia dikirimkan ke saya. Dan dengan sukacita saya memberikan kepada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, salam satu tubuh Kristus. Satu tubuh banyak anggota dan memiliki fungsi masing-masing. Nah Bapak Ibu, saat ini saya berada di Sumatera, di Lampung Selatan. Saya berjalan bersama dengan beberapa teman untuk melakukan penginjilan, tetapi karena cuaca kurang bagus, jadi kami tidak seminggu di sini. Dan besok ataupun besok lagi kami pulang ke Tangerang, ya, balik ke Jakarta. Nah saudaraku, kita melihat di media sosial bagaimana saudara-saudara kita kena musibah banjir. Bapak Ibu dukung dalam doa. Kita bawa dalam doa syafaat. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saudaraku. Ya, apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara. Ya, kita lihat hari Minggu kemarin bagaimana di daerah Sibolga itu saudara kita di sana sudah kena lagi banjir. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mari lakukan. Ketika saudara berdonasi, kirimkan donasi kepada orang-orang tertentu supaya tepat sasaran. Kalau saran saya Bapak Ibu, kirimkan donasi kepada saudara, teman, sahabat saudara langsung, ya, supaya benar-benar tepat sasaran. Jangan pikirkan bagaimana pakaian mereka, tetapi pikirkan bagaimana mereka bisa makan, terutama sekali Bapak Ibu. Mereka bisa minum, terutama sekali. Mereka punya obat-obatan, terutama sekali Bapak Ibu. Kalau kita melihat keadaannya, habis semuanya harta benda, dibawa arus. Kita sebagai orang seiman, apa yang kita lakukan? Saya sangat sedih sekali melihat bagaimana kejadian di Sibolga, di Sumatera, di tempat-tempat yang lain, dan khususnya juga Aceh, daerah saya dan kampung halaman saya Bapak Ibu. Kampung halaman saya saudaraku itu airnya mencapai atap rumah, ya. Keluarga saya hilang harta benda, rumahnya masuk lumpur dan segala macam. Saya tidak bisa berbuat banyak, hanya yang bisa saya lakukan doa dan beberapa hal yang lain yang tidak bisa saya ceritakan. Nanti dianggap oleh orang-orang tertentu bla 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 dan bla 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 Bapak Ibu. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya. Yang pertama sekali, bantu dalam doa. Yang kedua, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, mari kita bantu. Mari kita tolong saudara kita yang benar-benar kena musibah. Mari kita bantu, kita tolong saudara kita yang benar-benar dampak dari banjir bandang ini. Kehilangan harta benda, kehilangan segalanya. Ada yang kehilangan rumah, ada yang daerah Aceh itu Bapak Ibu, satu kampung itu
rumahnya seperti masuk ke tanah. Karena lumpurnya itu sudah melewati ambang pintu, ya, sudah melewati batas pintu, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah rumah itu masuk ke tanah. Ini sangat disayangkan. Tapi puji Tuhan, ada yang tidak kehilangan nyawa. Dan kepada mereka yang ditinggalkan oleh saudaranya, oleh keluarganya, teman, sahabat, kerabatnya, Bapak Ibu, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan kitalah Bapak Ibu yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, mari kita bantu, ya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Saudara, berjaga-jagalah selalu, ya. Selalu berjaga-jaga dan berjaga-jagalah selalu. Kemanapun Bapak Ibu pergi hari-hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini, ingat Tuhan. Waktu Tuhan sepertinya sudah semakin dekat. Kalau kita lihat apa yang tertulis dalam Alkitab, semuanya sepertinya sudah tergenapi. Tinggal satu lagi yang belum tergenapi, kedatangan Yesua HaMasiah yang kedua kali. Ya, yang lain Bapak Ibu, banjir di mana-mana. Negara antar negara perang di mana-mana. Raja bangkit melawan raja. Itu terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Sakit penyakit terjadi di mana-mana. Gempa bumi terjadi di mana-mana, saudaraku. Ya. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Maka ketika kita keluar rumah, kita harus ingat Tuhan. Kita harus berdoa supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita, berada kita di atas pondasi iman yang benar. Dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, ya. Ingat, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak kena banjir, kita tidak kena musibah, bukan berarti Bapak Ibu, kita ini sudah bebas dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kita harus berjaga-jaga. Hari ini kita tidak kena. Hari ini kita tidak mengalami. Bagaimana ke depan? Tidak ada yang tahu. Bahkan sebentar lagi apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Makanya kita harus benar-benar memposisikan diri kita supaya kita selalu berada di atas pondasi iman yang benar. Kita selalu waspada dalam segala hal. Waspada dalam segala keadaan. Harus benar-benar waspada. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saling mengingatkan satu sama yang lain. Saling mendukung satu sama yang lain. Saling menasehati satu sama yang lain. Saling jaga-menjaga satu sama yang lain. Jangan saling memanfaatkan. Jangan saling menghina. Jangan saling mengolok-olok. Jangan saling mencaci maki satu sama yang lain, Bapak Ibu. Kita lihat saudara kita di Sibolga. Apa yang mereka alami hari-hari ini? Ya, di daerah Sumatera, apa yang mereka alami hari-hari ini? Apakah tidak terenyuh hati kita? Apakah tidak membuat kita sedih? Apakah kita tidak membuat kita menangis, Bapak Ibu? Saya percaya, kalau kita orang beriman, kita pasti sedih melihat saudara kita seperti itu. Banyak di antara kita menangis ketika melihat saudara kita seperti itu. Banyak di antara kita yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat saudara kita mengalami hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mendoakan. Di saat kita tidak bisa memberi dengan harta benda kita, dengan uang, dengan apapun, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang kena banjir. Telepon mereka, saudaraku. Cari tahu keadaan mereka, Bapak Ibu. Cari tahu. Ya, cari tahu keadaan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Apa yang mereka alami? Ya. Apa yang terjadi pada mereka? Cari tahu. Kita yang tinggal di kota. Saat ini kita mungkin di Jakarta, di Tangerang. Kita di bagian-bagian yang tidak kena musibah, yang tidak kena banjir. Kita pasti punya teman di Aceh. Kita pasti punya teman di Sumatera. Kita pasti punya teman di daerah-daerah yang kena banjir. Hubungi, telepon, tanya kabarnya. Tanya kabarnya Bapak Ibu. Lihat apa yang mereka alami dan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan saudaraku. Lakukan.
Saya Bapak Ibu mendengar kabar, ya, bagaimana keadaan mama saya di Aceh. Seorang diri, dibantu oleh saudara-saudaranya. Hancur sekali hati saya. Tapi di saat saya mau pulang, ada salah satu saudara saya berkata, "Abang jangan pulang. Abang jangan pulang. Abang lakukan saja di sana apa yang bisa Bang Pen lakukan." Akhirnya Bapak Ibu, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang pertama doa, yang lain apa yang bisa saya berikan saudaraku. Nah begitu juga saudara, ya. Begitu juga saya dengan teman-teman yang lain. Saya tanyakan mereka, "Brother, bagaimana kabarmu di sana?" Mereka senang sekali ketika saya telepon Bapak Ibu, ya. Senang sekali mereka ketika saya telepon. Mereka tidak meminta uang kepada saya. Teman-teman yang saya telepon yang ada di Medan, ya, yang ada di daerah Tapteng, Tapanuli Selatan, di daerah Tapanuli yang khususnya kena dampak banjir. Senang sekali mereka, sukacita sekali mereka, bahagia sekali di saat saya bisa hubungi mereka. Di saat saya hanya bertanya kabar kepada mereka, Bapak Ibu. Apalagi selesai telepon, "Brother, saya ada berkat sedikit, setidaknya cukup buat dirimu beli beras. Cukup buat dirimu beli 1 papan telur. Tolong kirimkan nomor rekening." Dengan sukacita Bapak Ibu dia kirimkan ke saya. Dan dengan sukacita saya memberikan kepada mereka. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, hati-hati menabur hari-hari ini, ya. Khususnya kepada mereka yang mencari donasi untuk gempa, untuk bencana alam, untuk banjir. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati, berikan supaya tepat sasaran. Berikan supaya tepat sasaran Bapak Ibu. Berikan supaya tepat sasaran. Saya kemarin ada teman dari Aceh naik ke komal saya di TikTok. Saya tanyakan, "Bang, Tengku," saya bilang, dia ustadz memang Bapak Ibu, "bagaimana keadaan?" "Alhamdulillah Bang Pendi, kita semua selamat. Harta benda habis Bang Pendi." Dia bercerita kepada saya dengan semangat, tanpa sedih, ya. Saya terenyuh sekali hati saya. Lalu saya bertanya, "Ada nggak beras di rumah?" Mulai sedih dia cerita ketika saya tanya, "Ada nggak beras di rumah?" Dia katakan, "Tidak ada Bang Pendi beras. Kami harus makan di Menasah. Tadi di Menasah kami harus ambil seadanya buat makan. Beras ketika kami cari Bang Pendi, bawang, cabai, telur, ketika kami mau beli di warung-warung, mahal sekali Bang Pendi," katanya. "Sangat mahal," kata dia. Lalu saya berkata, dia Islam Bapak Ibu, "Bang, tolong nanti DM saya. Setidaknya cukup buat beli beras." Dia DM, dia kirimkan nomor rekeningnya. Saya yang kirimkan 300.000 Bapak Ibu. Senang sekali saudara, teman saya itu orang Aceh. Senang sekali dengan uang 300.000 itu. Dan dia ambil uang 300.000 itu. Dia langsung beli beras. Dia langsung beli telur. Dia langsung kirimkan kepada saya, "Bang Pendi, terima kasih, saya sudah beli beras, saya sudah beli telur." Bapak Ibu, mari kita lakukan bagian kita. Telepon teman saudara yang ada di daerah-daerah yang kena banjir, daerah-daerah yang kena musibah. Saudara telepon, kasihan mereka. Saya kemarin diingatkan oleh salah satu komentar yang ada di channel Injil Baget, "Bang Pendi, saya sangat sedih sekali melihat para apologet, tidak ada satupun di antara mereka yang mengucapkan belasungkawa, yang memberikan perhatian kepada kami yang kena musibah." Saya membaca komentar itu, terenyuh sekali hati saya, sedih sekali hati saya. Saya merasa ditampar oleh bapak tersebut yang memberikan komentar kepada saya. Beliau komentar yang sangat baik sekali di antara semua komentar. Beliau berkata, "Bang Pendi, tidak ada satupun para apologet saya melihat yang mengucapkan belasungkawa, yang memberikan semangat kepada kami yang kena musibah." Memang Bapak Ibu, saya sendiri tidak buat video, tapi saya sendiri telepon orang-orang yang bisa saya telepon.
Saya hubungi orang-orang yang bisa saya hubungi untuk saya bantu. Bahkan saya Bapak Ibu tidak pernah telepon orang-orang tertentu untuk minta tolong dalam hal keuangan. Tapi ketika saya melihat hari-hari ini apa yang terjadi pada saudara saya, pada keluarga saya di Aceh, saya telepon, saya WA, ada seorang ibu di Jakarta, sering bantu pelayanan saya. Saya tidak pernah minta uang sama ibu itu. Tidak pernah sama sekali. 2 malam yang lalu saya WA, Bu, bantu saya. Saya ingin kirimkan sedikit sembako untuk keluarga saya di Aceh. Saya tidak ada lagi uang, saya bilang. Saya sudah sewa rumah. Kebetulan Bapak Ibu, tahun ini jatuh tempo saya sewa rumah. Saya sudah bayar sewa rumah, baru setelah itu terjadi banjir. Saya ceritakan. Ibu itu bilang, baik Bang Pendi. Baru saya mau WA Bang Pendi untuk menanyakan. Karena saya juga baru lihat di TikTok keadaan Aceh. Saya mau tanyakan bagaimana keluarga di Aceh. Bang Pendi sudah WA saya. Langsung ibu itu kirim Bapak Ibu. Tadi saya sudah telepon keponakan saya di Aceh. Kebetulan dia di kota. Saya bilang, suruh keponakan yang ada di kampung untuk datang ke kota untuk ambil berkat supaya bisa beli beras. Saya belum kirim berkatnya, tapi saya sudah beberapa malam setelah kena banjir saya ada kirim. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kepada saudara juga begitu. Saya sangat percaya saudara melakukan telepon, menghubungi, menanyakan kabar. Saya sangat percaya kita semua melakukan hal yang sama, mendoakan saudara-saudara kita yang kena dampak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu.